Atika. Coba aku ya. Kalau aku yang marah-marah. coba aku bisa nggak aku join? Coba kamu join bisa nggak? Coba sih, Mbak Sulma ya, kayaknya bisa ini. Kayaknya loh. Nggak bisa tak klik nih. Nggak bisa diklik. Nggak bisa nih, ini ya. Nggak bisa bro. Itu Dia coba. gitu. Nggak bisa. Ya berarti Minta konsepnya bergabung juga nggak bisa yang bawah. Minta bergabung konsepnya nggak bisa tadi juga. Mbak Sulma. Nggak bisa nih. Berarti emang Oh ini bisanya bisa. Harusnya bisa. Kayaknya ada yang belum di-upgrade deh nih. Yo, di antara kita bertiga ya. Iya ini. Nih, gini. Kamu tadi gini ada tombolnya. Tapi udah pada nonton. Hai teman-teman, maaf ya. ini punya Aku juga Mbak tadi kayak gitu. Atika aja ya, kita join punya Mbak Atika Oke, aja. baik. Punya Tika aja nggak apa-apa. Yang followersnya lebih banyak. Iya, lebih banyak. Pakai deh. Pada bobo coy. Update story dulu. Oke. Silahkan yang mau Karena waktu nonton. kita tidak banyak, cuma sekitar berapa ya? Yang 45 menit menunggu buka. Aku kan puasa asar kan. Apaan sih? Terus aku mah pakai ini, kayak FLI gini mau ketahuan. Oh ya kamu sounding ke iya, benar. yang follow. Iya, sampean sounding ke WA-nya sampean, WA. Instagramnya Kayak sampean. kita foto dulu dong, Sam kayak mampang dulu dong. Nah, 1, 2, 3. Salah ya gini. Gini sih ya. Apa gini? Oke. Lagi. Sam, bentar. Yo. Jelek lah bagusan tadi kelihatan. Iya. Ya udahlah. Kelihatan backgroundnya. Oke. Kita pakai format santai aja ya. Ya enggak sih? Lightingku bagus nggak? Bagus. Emang kamu pakai lighting kayak enggak sih, Sam? Terus saya pakai cahaya ilahi loh. Oke. Lu horor ya. Ini aku udah apaan ya Allah. Aduh ngakak. Jelek apa? Malu. Kita live dari tadi salah mulu. Ya ampun. Mau kan dimulai Mas moderator. Aneh banget sumpah. Aku tadi Aneh banget sumpah. cuma karena nggak pakai peci. Terus aku nggak pakai peci. Biar Ya kayak iyalah santri yang keren. hufat masa pakai Cina. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama belum. Selamat siang jamaah virtualiat yang berbahagia. Terus ya Mbak dua ini ya. Saya manggilnya Mbak atau Kak atau Bun. Boleh, terserah apa aja. Apa aja. Mbak aja ya Mbak. Mbak Oke. Ma. Oke. Saya ingin memperkenalkan Mbak Tika dan Mbak Sulma ini merupakan dua orang inisiator berdirinya Nyantri Kilat. Nyantri Kilat itu merupakan platform belajar kitab secara daring melalui aplikasi Zoom. Mereka berdua menginisiasi lahirnya Nyantri Kilat itu untuk memfasilitasi beberapa santri ataupun alumni pesantren yang merindukan dahaga ngaji di pesantren ataupun mereka yang mau dan ingin belajar agama Islam ala-ala pesantren. Dan tidak disangka ya, aku ceritain sama Mbak Sulma sendiri nih, tidak disangka ya, ternyata yang ikut itu membludak gitu loh. Background gue lerek. Ternyata yang ikut membludak. Rencananya yang cuma dipersiapkan untuk 3 orang berlipat menjadi berapa? 45 ya? Kurang lebih 50 akhirnya. 50 orang ya. Oke. Aku kayak gini bagus gak sih? Jelek, Sam, nggak usah, Sam, tolong. Nggak usah, Sam. Gak apa-apa, mending. Ya, benar. Nah,
tentu dengan tema yang akan kita bawakan pada siang hari ini tuh sangat berkaitan ya dengan nyantri kilat. Emang sengaja untuk ngulik nyantri kilat, untuk ngenteki nyantri kilat. Opo sih nyantri kilat jane iki opo? Gawe opo jane ngopo ngono. Sebenarnya apa Ya, itu? sopan dong, ini banyak Oh followers iya. loh ngomongnya. Iya kan kita Kan? format Kenapa harus terus Santai ya. gitu loh? Astagfirullahaladzim. formatnya nyantai toh. Sudah lah. Ya. Nanti kita selesaikan belakang. Kalau kita malah Ketahuan kan followers siapa yang kelakuannya suka nggak baik. Siapa kan ketahuan ya. Oke lah. Alhamdulillah. Oke. Aku nggak mau prolog yang muluk-muluk ya. Ya sampean tahu sendirilah. Sudah banyak informasi, sudah banyak ya gaya-gaya orang yang sudah menasbihkan diri sebagai ustadz di media sosial, punya pengikut banyak, good looking dan lain sebagainya. Itu kan wis jadi rumus umum lah untuk menjadi seorang influencer dakwah yang pada saat ini memang sudah marak dan tidak bisa dibendung. Sedangkan dari kita sendiri itu masih landai gitu loh gerakannya. Jadi orang-orang di kita itu kebanyakan sedikit banyak ada yang ketarik ke ustadz-ustadz yang ya bisa dikatakan dalam tanda kutip apa ya, mengutip dalil agama tapi perilakunya melenceng gitu, dan lain sebagainya. Teori-teori dah, nggak usah ya. Ya terserah, monggo kita Teori. mau ikut aja. terserah. Boleh teori. Biar lebih Enggak, meyakinkan enggak. pakai teori. Enggak, aku enggak wes. Nanti aja tak kasih untuk sesi aku tak kasih teori ya. Sekarang Dia yang sih sumpah. Gak ngerti lagi. Terus ya. ayo. Sekarang Iya, terus. ya, gimana dia baik, Inggris? saya serahkan kepada Mbak Tika atau Mbak Sulma untuk ya memperkenalkannya terkilat ataupun ya aku mau opo sih yang terkilat di sini iki opo. Penting ora to jane iki, manfaat ora to jane iki. Nah, Lihat mulai ya udah. Ayo Tika, jelasin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih Mas Kosim dari Sakofah telah mengundang saya dan Sulma di acara live Instagram siang hari ini. Kok suaranya Eh, enggak. Suaranya kurang keras. Enggak. Hah? Oh iya. Keras. Terus, Oh. terus. kedengaran ya suaranya ya? Oke. Jadi saya sama Sulma di sini awalan emang jadi kita ini di sini kalau dibilang inisiator banget tuh kayaknya keren banget gitu buat saya. Sebenarnya tuh ya enggak sih. Saya sama Sulma itu cuma menampung curhatan teman-teman aja. Dan kan saya sendiri kan juga kerja dailynya, terus di kehidupan sehari-hari itu saya juga kayak aduh aku kangen ya ngaji pondok gitu. Dulu kan sering dari SMP sampai kuliah di pondok, terus kerja nggak di pondok, terus rasanya kangen ya ngaji pondok, walaupun dulu pas di pondok ya nggak rajin-rajin banget sih Mas. Dulu ya keset. Terus habis itu ngerasa kayak aduh kangen ya ngaji pondok. Terus pas waktu di luar ternyata banyak pertanyaan yang berkaitan sama agama gitu. Kita yang udah alumni kan butuh teman untuk ditanyakan, terus butuh nambah ilmu lagi kayak gitu. Jadinya dari curhatan gitu, terus teman-teman saya pada curhat, terus ada salah satu teman kita itu tiba-tiba ngasih ide, kenapa sih nggak kalian berdua aja tuh yang bikin kenapa nggak kalian berdua aja yang bikin ngaji online gitu. Sedangkan kalau misalkan saya sendiri atau Suma sendiri kan memang kalau mbah-mbah kita memang ada pondok. Cuma kalau kita menggerakkan pondok itu kan nggak semudah itu ya. Maksudnya menggerakkan pondok pesantrennya mbah-mbahnya kita itu tuh nggak semudah itu karena udah ada instansinya sendiri-sendiri gitu. Jadi terus dan punya fokus program sendiri punya gitu. fokus program sendiri kayak di pondok mbah itu lebih ke salafi, punyanya Suma lebih ke Quran gitu. Jadi kalau misalkan kita mau terjun langsung terus mengajak untuk ayo online gini terus menggerakkan langsung tuh kayaknya nggak semudah itu gitu. Akhirnya
Sulma main ke rumah saya, terus kita iseng-iseng berdua karena emang kita ya tinggal kita berdua aja gitu yang di Jogja, apa alumni seangkatan kita kan yang di Jogja, yang perempuan, kita lagi ngobrol, Bikin apa? yuk gitu. Sul bikin yuk gitu. Sul bikin yuk, temen aku ada yang usul kenapa nggak kita berdua yang bikin, terus kita kasih bisyarah, kita kasih bisyarah, Cari kita guru kita cari guru, kita bayarin bisyarahnya kayak gitu, maksudnya kita sediain bisyarahnya kayak gitu. Terus Sulma langsung ayo, langsung kayak langsung gitu. gitu. Dan langsung ketika itu juga aku langsung hubungin temenku yang kira-kira mau aku ajakin buat ngisi di sini gitu. Ngisi jadi asatid gitu. Kebetulan emang salah satunya itu Mas Talhis yang gurunya itu kan seniornya Kosim juga di Hufat. Itu tahun setahun yang lalu itu memang awal-awal pandemi kita sering ngobrol-ngobrol kayak pondok kan awal-awal kemarin pada libur apa segala macam. Kalau pesantren tidak mau inovatif, tidak mau berkembang gitu ya, mengikuti keadaan gitu, jadinya kan masa ya mau mati kayak gitu. Harusnya mau nggak mau kita bikin kayak gini. Waktu itu idenya pada di setahun yang lalu itu. Terus kemudian sempat yang awal-awal tahun apa akhir tahun itu yang punyanya Yai Miftahul Ahyar itu kan juga bikin ada alkimia ya itu juga itu kan sudah bikin seperti itu. Jadi waktu itu saya cuma bisa nge-share programnya yang punya Yai Miftahul Ahyar aja gitu. Nah terus kebetulan ini kok nggak tahu kenapa emang kayak diginin Gusti Allah bikin gitu, langsung kita ya udah yuk gitu. Benar-benar itu tuh cuma 2 minggu ya persiapannya. Iya kayaknya kan gitu. Terus Sumatik coba polling di Instagrammu gitu, karena kalau di Instagram saya kan rata-rata followernya nggak semua alumni pesantren ya, macam-macam gitu, beragam, ada yang nggak alumni, ada yang alumni, ada yang pokoknya macam-macam deh gitu. Terus saya coba polling, ternyata banyak yang jawab, terus banyak yang mau ikutan kayak gitu. Akhirnya terus kita buat apa gitu, terus tercetus ide, ya udah kita, padahal kita itu malah buat dulu Mas, namanya belum ada, kita udah buat. Jadi dulu. Aku udah nebusin ustadznya nih, dari mana? udah nebus apanya, namanya dari apa ya gitu. Kita lagi kumpul pas waktu itu udah kumpul sama, alhamdulillah ada teman kita yang dia yang usul juga, dia yang bantuin juga sekarang, bantuin kita di tim Nyantri Kilat bagian Zoom-nya, hosting Zoom. Tapi itu udah nemuin nama ya? Itu belum nemuin. Oh, udah nemuin nama itu. CP ya, kita udah ada CP. Kita udah ada CP tapi kita belum ada namanya, Mas. Udah kamu bikin Instagram itu karena apa? Kan kamu yang bikin. Oh iya, bikin Instagram. Pokoknya kita belum nemuin nama, tapi aku udah ngubungin ustadz-ustadznya. Jadi kayak misal Mas Talhis, terus Mas Farid, kayak gitu-gitu udah tahu hubungin. Mbak Vida, kayak gitu, Mbak Rere udah tahu hubungin. Pokoknya semuanya udah tahu hubungin, dan kebetulan semuanya mau langsung, mau bantu, mau kayak gitu. Iya. Nggak tahu kenapa mereka alasannya apa. Nggak di istikharoi dulu ya namanya tuh ya? Nggak ada. Nggak pakai istikharoi. Kita udah mau, nama apa gitu, yang keren-keren, yang Arabik gitu. Terus udah lah, Nyantri Kilat aja. udah langsung dibikin aja Instagramnya. Langsung akhirnya karena emang alhamdulillah di sini tuh kayak Nyantri Kilat tuh benar-benar kayak diginiin sama Gusti Allah, karena emang Sulma kan emang kalau bagian di pendidikan, karena beliau kan ngajar di pendidikan, buat absen apa segala macam, nyari asatid itu kan memang keahliannya Sulma. Kalau bagian saya tuh kan memang saya lebih ke teknologi, nyari masa. Ini follower Siatika banyak ini. Editing ya. Saya kan lebih ke editing, ke teknologi, ke sosial media, branding kayak gitu kan memang saya lebih paham, karena nggak ngajar juga, nggak aktif ngajar di rumah gitu. Jadi ya kayak gitu dibantu aja. Iya, kebetulan emang kayak gitu. Jadi pas bikin begitu udah buka pendaftaran, kita ini sebenarnya belum ngerti Zoom-nya kayak gimana. Kita belum kepikiran, nggak ngerti ini Zoom kayak gimana gitu. Sedangkan saya juga jarang nge-Zoom gitu. Aku nge-Zoom ya bisa, tapi kan cuman sebatas kelas doang, nggak mungkin bisa switch kelas kayak gitu. Nah kebetulan teman kita yang namanya Dodi, itu teman Aliyah. Itu dia datang dengan membawa, aku bisa nih bantuin, aku bisa nge-Zoom gitu. Ini ada gini-gini, ini caranya gini-gini. Oh yaudah, yuk ikutan tim gitu. Langsung aja gitu, langsung dia udah nyiapin. Sebelumnya tuh pernah terbesit. Sebelumnya tuh pernah ada keinginan untuk semacam melakukan riset kecil-kecilan lah
kira-kira platform yang sudah membuat model ngaji online itu apa aja sih? Sebenarnya udah pernah riset kayak gitu nggak? Atau itu Ya sebenarnya kan kita jelek kan mak jegagi? enggak, sebenarnya kan kita juga sering bikin konten Iya, kita berdua yang sering di bikin YouTube, konten. yang di Instagram kayak gitu-gitu, IGTV kayak Emang gitu. ya kita dulu sih lebih fokusnya ayo bikin konten yang kepesantrenan gitu. Pengennya sih awal-awal apa di Insta Live, terus habis itu nyoba di Instagram, habis itu di YouTube. Itu lebih ke edukasi Itu jauh pesantrenan sebelum gitu. Ramadan ya? Sebelum Itu mah udah dari lama, dari sebelum pandemi. Udah setahunan lebih. Heeh, Sebelum pandemi. 2019 malah kayaknya ya. Ada 2019. Iya, 2019-an lah. Nah itu ya itu cuman iseng-iseng aja karena kita orangnya aktif di sosmed, terus kita pengen meramaikan sosmed dengan hal-hal yang positif, yang manfaat gitu. Biar kita tuh nggak Nggak cuma dibilang pamer mulu. Iya, cuma pamer-pamer Enggak bercanda. Enggak. Ya maksudnya biar ya gimana ya, apa kan kalau orang-orang tuh biasanya pada malu kalau ngaku jadi santri toh Mas. Kalau aku di luar aku ngaku jadi santri ya ngaku aja ya, niatnya cuma buat ngekafahin diri apa ngehijabin diri sendiri gitu. Jadi misalkan kedepannya di sosial media tuh ya oh aku santri ini berarti aku nggak bisa kalau posting yang hal-hal yang di luar dari koridor gitu sih. Jadi sama simpelnya karena kita seneng di pesantren, ya udah terus nyeritain, ya loh pesantren tuh seru loh, gitu. Konten-kontennya dari situ. Cuman terus kenapa akhirnya kita di Nyantri Kilat itu milih Zoom itu karena kita rasa kita pengen yang interaktif kayak di Clubhouse. Nah, kayak di Clubhouse. Tapi kan nggak semua orang punya Clubhouse. Anda tahu Clubhouse? Anda? Apakah Anda punya Clubhouse? Nggak tahu. Pertanyaan. Aku nggak tahu. Nggak tahu bercanda. Maksudnya kan nggak semua orang punya Clubhouse. Di Clubhouse tuh ada klub yang ngaji-ngaji juga gitu punyanya. Ada klub namanya Clubhouse Pesantren yang ngisi itu Gus Agus dari Ponpes Asidikiyah. Terus narasumbernya beliau, tapi untuk moderatornya itu Mbak Wilawati, Mas Ovanya Gusmus. Terus sama Mas Ainun Najib. Kayaknya Mbak Wilawati, Mas Ainun Najib itu aktifnya di Twitter kalau nggak salah beliau. Nah itu dari situ tuh bener-bener, tapi kalau di situ tuh lebih Q&A gitu loh Mas. Jadi di tanpa sana tema, tanpa materi. Jadi Gus Ayun menampung semua pertanyaan. Gimana? Berarti enggak? Ya, Gus Ayun sebelumnya tuh berarti Mbak dan Mbak Iya, Tika. sebelumnya kita dari sana. Mbak Tika itu masih punya lah pengetahuan dasar soal model-model ngaji online yang ada di dunia jagat maya sekarang ini kan. Baik itu yang tadi apa Clubhouse, maksudnya model-model yang berarti kan sudah ya minimal jadi melakukan riset lah, sudah melakukan riset. Jadi nggak mak jegagi tadi kan ya. Yang mana yang Oh iya benar. Ya sih. Ya, saya membantu sampean menjawab dengan yang lebih ilmiah gitu kan. Mau saya jegagi itu kan asik kan. Perasaan kata Mak Jegagi dari aku Mak Jegagi. Oh iya, aku Insta story semalam Mak Jegagi. Itu kan dibilang ini pasti rusuh. Tapi ya lumayan Mak Jegagi sih. Iya, tapi maksudnya kayak kita merasa bayangkan saja 2 minggu terus itu udah juga masuk waktu pendaftaran dan persiapan dari ide, 2 minggu itu dari ide gitu loh. Jadi memang dari sampai nembusin ustadz segala macam, apalagi kan ngerti sendiri yang di pondok mesti mencari ustadz itu nggak semudah itu menyesuaikan jadwalnya apa segala macam kayak gitu ya. Itu kayak bener-bener Gusti Allah tuh memberi jalan gitu buat kita kayak yang terus kayak solusinya tadinya tuh kita cuma mau ngaji Quran sama ngaji fikih doang, dua pelajaran doang, tapi akhirnya menjadi berapa ya? Jadi ada 4 ngaji kitab, terus habis itu ngaji Quran. Oh ya, berarti ada jadi 5. Ya kayak gitulah, nggak tahu bagaimana. Terus rata-rata pesertanya tuh usia berapa ya Mbak? Nyantri Kilat macam-macam banget. Ada yang kelahiran 85, ada yang belum punya KTP. Kalau rata-rata sih 90-an 2000 awal lah. 90-an ya, 90-an. 90-annya tuh dari 90. Generasi itu ya, generasi milenial ya. Iya, betul. Kan kayak kita masih milenial juga. Milenial juga. Ya, kalau dalam kontestasi apa ya dunia maya itu kan
old millennial, terus millennial, terus Gen Z. Nah, Gen Z ini ya yang 2000 ke atas itu mereka itu tidak dalam riset yang dilakukan oleh Alfara ya, Alfara Institute, itu mereka cenderung tidak menyukai hal-hal yang berbau politik, hal-hal yang berbau hukum. Soalnya wabot lah, wabot. Nah, sing kudu mikir tenanan itu mereka tidak terlalu tertarik. Mereka itu tertarik pada hal-hal yang berbau musik, entertain, terus sport, olahraga, terus gaya hidup. Jadi apa ya, pergeseran apa ya, ketertarikan terhadap hal di tiap generasi itu beda-beda. Nah, kalau nyantri kilat itu apa ya, sebenarnya kan dia mengadopsi, nyantri kilat itu kan mengadopsi model ngaji lama ya, maksudnya ngaji yang di pondok ya balah pondok Ramadan, terus akhirnya digawa ning online. Artinya adopsinya itu tidak terlalu, menurutku ya, tidak terlalu banyak modifikasi. Ya baik itu dikatakan ini kelas yang intensif, kelas yang interaktif intensif. Ini media partner apa media apa sih? Enggak. Tuh, aku ini mencoba. Iya lanjut. Untuk kira-kira ada nggak ya modifikasi lain gitu loh. Maksudku kayak gitu. Ya kelas-kelas interaktif terus dialogis itu sebenarnya udah umum ya. Ya mung digawa ning Zoom meeting ngono sing gara-gara rada keren ngono kan, modern. Ya tapi kan bahasanya tuh sinis sekali loh. lanjut terus. Untuk sampean itu memberikan ya inovasi baru lah. Oh ya. Enggak. Ya enggak, emang kita sengaja mempertahankan kepesantrenan itu. Kita jadi kayak sekalian kan, kayak yang kita bikin dari konten-konten yang kita udah gitu kan, memang mengangkat kepesantrenannya gitu. Jadi ya memang tidak ingin terus membuat metode baru dalam belajar atau gimana, enggak. Memang kita sengaja memang pengennya emang kangen pondok, jadi pengennya memang cuman pengen mindah aja kayak rasa yang di pondok itu dengan keadaan yang sekarang lewat online kayak gitu. Ya, sebenarnya tagline intensif sama interaktif itu tuh lebih ke ini sih Mas, kan kalau live Instagram, kalau ngaji online di pondok pesantren tuh sebenarnya dari pandemik itu kan udah banyak diain kan. Maksudnya pondok-pondok itu kan pasti udah banyak live Instagramnya sendiri, live Facebook sendiri, live YouTube sendiri. Cuma kalau dari live itu kan cuma cuma mencakup ke follower alumni, terus cuma memberi informasi, tapi untuk tanya jawab kan nggak bisa seluasa itu kan. Nah makanya kita tagline intensif interaktif itu. Bahkan hampir pertemuan kalau di pondok itu kan nggak ada pertanyaan ya. Jarang pertanyaan kan kalau mau. Nyantri itu ada nggak sejauh ini? Banyak. Alhamdulillah. Jadi kalau nggak ada yang nanya kita enggak, soalnya kadang gini kayak misal hadis tuh cuma baru inamal amalu biniat, tapi pertanyaan udah banyak banget. Mas, kita tuh buka sesi pertanyaan tuh sampai 10 menit 15 menit sendiri. Iya, hampir setengah jam setengah jam, padahal tuh materi kelas tuh cuma sejam kan. Ini tadi kelas risalah head itu banyak banget yang nanya, bahkan sampai di luar kelas, Mbak aku boleh minta nomornya asatid ini nggak, aku soalnya mau nanya gitu. Karena kita persilahkan untuk bertanya, nggak apa-apa, nggak masalah. Dibikin kita memberi fasilitas itu untuk apa ya, karena kita paham. Jadi kan berkaca dari orang-orang yang hidupnya di luar segala macam, terus usia kita ini kan masalahnya lebih kompleks ya, dan dari kalau dari dasarnya mereka belum pernah belajar kan, jadi pengaplikasiannya juga mungkin bingung, mungkin bertanya-tanya, apalagi juga dulu belum pernah belajar juga gitu. Secara teori itu dia belum pernah belajar, cuman katanya tapi dia nggak pernah belajar. Jadi ya kita ini nih kesempatan buat kalian belajar, dan kalian kalau punya masalah apa diaplikasikan dari ilmu yang diajarkan seperti itu. Jadi emang nggak ada adopsi ya berupa ya
berupa metode pembelajaran. Yo mungkin adopsinya maaf, maksudnya modifikasinya mungkin lebih ke metode belajarnya ya. Iya. Tapi untuk modifikasi di apa ya, ya semacam kurikulum baru. Maksudnya Enggak, kurikulumnya enggak ada. kayak mengadopsi apa ya? Kayak orang-orang minhum itu kan ada kelas hijrah gitu kan ya, semisal kelas hijrah. Oh, materi baru gitu maksudmu? Enggak materi, kelas baru. Kelas baru. Hijrah. Kelas hijrah kayak gitu kan sebenarnya menjadi model yang banyak sih, maksudnya banyak yang tertarik, tapi orang-orang minhum itu ya dikuasai mereka itu loh. Jadi kita itu belum banyak yang memberikan ataupun memakai nama kelas hijrah sebagai sebuah dengan istilah-istilah yang lebih bisa diterima gitu ya maksudnya. Iya, dengan kalangan selain pesantren. Di luar orang pesantren. Jadi itu kan menarik sih. Tapi ya saya kembalikan kepada inisiator aja sih. Tapi yang jelas nyantri kilat ini berarti tidak diikuti hanya dari orang pesantren kan. Bahkan mayoritas orang-orang di luar pesantren. Betul nggak sih? Enggak, setengahnya. Hampir setengahnya. 30 alumni, 20-an non pesantren. Itu yang kita terima di masa pendaftaran, Mas. Yang setelahnya tuh masih banyak yang daftar sebenarnya, tapi udah ditutup, jadi nggak bisa. Kami tidak bisa melayani. Iya, soalnya kemarin itu banyak yang mengeluhkan, kok udah tutup. Iya. Ya besok siapa tahu ya, doakan semoga ada kemampuan kami lebih dari yang sekarang 2.0 tahun depan ya. Amin. Tahun depan buka lagi nggak? Amin, kita aminkan saja. Amin, insyaallah. Semoga ya. Berarti belum tahun depan berarti belum nikah ya, karena bisa. Kenapa harus menikah menjadi halangan untuk kita melakukan sesuatu? Betul. Kalau kita bisa dua-duanya, kenapa harus memilih? Langsung Mbak Nananya keluar semua. Justru malah kalau bisa kita nikah sama orang yang bisa fasilitas nyantri kilat. Kalau bisa kita menikah dengan orang yang bisa mendukung nyantri kilat, gimana? Udah mati ya, langsung masuk. Ya apa hidup kita, kenapa kamu kelarang? Ini lanjut. Pertanyaan apa lagi ya? Sih nggak persiapan. Ini peserta Aku persiapan tapi dari luar dan pesantren banyak nggak, Kak? Udah tadi dari Jawa. Udah banyak. Yang tadi kemarin nanya di kolom nggak ada ya? Nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Gini, belajar Islam di era 4.0. Belajar Islam di era 4.0. Saya tuh pernah ya lihat video pas waktu itu aktornya Jokowi. Ya Jokowi pas waktu berusuhan di mana kalau nggak salah itu ya di sekolahan lah. Dia itu bertanya kepada seorang anak. Dan seorang anak ketika ditanyai, kamu besok mau jadi apa? Anak itu ditanyai sama Pak Jokowi. Nah, anak itu menjawab, saya pengen jadi YouTuber, Pak. Di dunia sudah bergeser ya. Nggak tahu, dia itu pengen jadi YouTuber itu sebab melihat Pak Jokowi yang di YouTube, atau sebab melihat ustadz di YouTube, atau sebab melihat Atta Halilintar atau dan lain sebagainya. Maksudnya orang-orang yang sudah me-YouTube-kan diri itu kan tidak hanya orang-orang entertain kan. Tidak hanya orang yang entertain. Banyak orang-orang yang ya sebenarnya punya passion ataupun karir di luar hal yang berkaitan dengan digital, tapi pas waktu era-era YouTube dan era-era medsos ini mereka mendigitalisasikan diri. Nah,
eh, YouTuber itu kan identik dengan influencer ataupun ya pokoknya medsos itu kan identik dengan orang-orang influencer. Eh, Apakah terbesit sih? Saya ingin menanyakan dua orang ini aja ya secara personal. Apakah terbesit pikiran untuk menjadi influencer dakwah? Saya lihat sejak 2019 ya kata Samen tadi kan sejak 2019 itu sudah collab berdua, udah bikin video. Kalian kamu followersnya kita ya? Enggak, aku cuma Oh. follow Sulma ya, follow berarti kan baru kemarin. Perkara ini ya. Sorry. Jadi itu ya saya tanyakan itu apakah pengen ataupun punya pikiran untuk terbesit menjadi seorang influencer dakwah? Dua orang ini. Tika dulu kali, coba. Tika dulu ya, yang followernya banyak ya? Lebih banyak, bener. Oke. Ya, follower 4.000 kayak gorengan tuh itu. Udah aku 2.000. Apa ya? Punya kosan berapa nih? Banyak nih. 5.000. Kan 5.000 juta lebih Lebih banyak. Itu nanyain kita. Ya enggak, ya udah jawab dulu aja. Jawab Apa dulu ya? Mbak Tika. Oke, sebenarnya kalau dibilang pengen jadi influencer dakwah sih niatnya nggak ada niat sampai ke situ banget sih Mas. Awalan juga tiba-tiba follower banyak itu kan dulu kan sering foto-foto kayak gitu kan. Foto-foto apa sih kayak fashion terus main kafe-kafe kan, kalau dulu di Instagram kan digunakan untuk ngeliatin kayak gitu kan. Apa seneng-senengnya cah nom gitu loh Mas. Terus ya Mbak. Terus selama kelamaan tuh ternyata tuh ngefek di kehidupan pribadi saya gitu. Kok saya di kehidupan pribadi malah dilihatnya tuh yang ada di sosial media saya gitu. Oh, Tika kan sukanya ngafe, Tika sukanya ini, Tika sukanya gini. Padahal kehidupan pribadi saya tuh nggak sama kayak yang ada di sosial media gitu. Yang di sosial media itu ya yang saya posting ya paling berapa persennya kehidupan saya gitu aja sih. Terus habis itu kayak dibilang itu tadi, dibilang apa? Pengen jadi influencer. Nah, ya makanya kok aku dilihatnya gitu ya, kayaknya enggak deh, aku kehidupan sehari-hariku tuh adanya kayak gini gitu. Ya udah, terus kok kayaknya malah ngajakin hal-hal yang kurang gimana ya, malah ngeliatinnya tuh hal-hal yang hedonis gitu. Udahlah, aku berubah banting setir aja deh, udah ngeliatin pesantrenan aja gitu. Ngeliatin ke orang-orang gitu. Terus kok ya alhamdulillah kan dari yang dulu followernya tuh ngikut karena review skincare atau fashion gitu kan, akhirnya alhamdulillah beliau itu juga ngelihat, oh pesantren tuh gini ya, oh Tika pesantren nih ya gini-gini. Dulu kan saya di modeling juga, akhirnya dari di modeling juga teman-teman, oh pesantren tuh gitu Totik, oh pesantren tuh gini Totik, akhirnya dari situ gitu sih Mas. Lebih karena ada realita kehidupan cedar deh, udahlah ayo banting setir aja bahas tentang pesantren aja gitu. Soalnya ya kalau di Jawa Tengah kan nggak banyak yang membahas pesantrenan di sosial media, di sosial media di Instagramnya sendiri gitu. Kalau Jawa Timur kan banyak ya Mas. Di real life rata-rata jualan ya. Gimana? Jualan. Rata-rata kalau di Jawa Tengah jualan. Jualan apa tuh? Jualan baju gitu. Punya online shop gitu maksudnya. Online shop. Ya Kak tahu. Enggak semuanya, cuman maksudnya lebih ke penokohan gitu loh. Lebih ke penokohan, maksudnya tokoh-tokoh kalau Jawa pesantren gitu tuh enggak memperlihatkan gitu loh. Maksudnya di Jawa Tengah secara real life-nya kan juga enggak menokohkan diri. Maksudnya kurang, dan orang-orang santri-santrinya juga tidak terus yang lebih apa ya, lebih hubungannya tuh lebih biasa aja gitu loh. Maksudnya tidak ditokohkan, beda lah, modelnya beda memang kayak gitu. Jadi kita pengen ya, tapi kita pengen niatnya cuman berbagi aja. Kalau aku buat influencer kayaknya sih enggak, cuman kayak kalau dulu sih pengen ya jadi selebgram gitu, kayaknya lagi ngetren gitu sampai dimasukin bio, ketawain lagi. Dia termasuk yang ngeceng-cengin soalnya, ya kan. Tapi lama-lama kayak kan aku orangnya tidak bisa nggak bisa pura-pura apa yang terjadi di aku terus di sosmednya kelihatan beda gitu aku nggak bisa. Jadi akhirnya udahlah, ngapain sih selebgram gitu, udah akhirnya awalnya yang akunnya jadi awalnya akunnya bisnis, tak jadiin tak gembok sekalian karena pas itu karena pas itu ada, menurutku yang aku bagi itu tidak pengen ke banyak orang gitu, nggak ada manfaatnya buat banyak orang gitu. Maksudnya aku pengen berbagi ya ke orang-orang yang deket sama aku aja kayak gitu. Nah terus kenapa sekarang jadi tak buka lagi tapi habis itu tak gembok lagi masih gitu.
karena kayaknya akunku sedang ada banyak manfaatnya buat orang. Nggak, Maksudnya sekarang lagi ditutup kayaknya itu. Iya nggak sih? tak tutup lagi nggak ya, aku lupa. Kayaknya sekarang lagi tak buka, tapi kayaknya bakal akan tak private lagi karena ini karena cuman lagi masanya aku lagi bisa berbagi hal-hal yang positif, jadi aku buka. Aku pengen orang-orang bisa merasakan hal-hal positifnya itu gitu, nggak cuman hanya followers tuh aja, yang nggak followers juga boleh gitu, seperti itu. Tapi kalau kedepannya menjadi influencer apa segala macam enggak lah, itu tetap akun pribadi aja aku kan. Berarti ya nggak ada, belum ada keinginan ya untuk menjadi influencer dakwah ya. Berarti Ya. jalanku terbuka lebar ini menjadi influencer. Oh monggo, silahkan banget, monggo. Enggak, soalnya kalau aku pribadi tuh kayaknya beda sama Tika. Maksudnya dia kan tetap orang menarik lihat karena fashion, lihat apa gitu kan. Tika bisa kayak gitu. Kalau aku tuh sepertinya enggak aku ada konten-konten. Setuju dengan Mbak Suma, Mbak Tika itu punya potensi. Iya, ya udah nggak apa-apa, iyalah. Iya. Tapi kan kalian sudah menghukumi diri kalian sendiri kalau nggak mau jadi influencer kan. Jadi aku buka lebar kan saranku. Iya, monggo. Nanti aku pansos ya, boleh ya? Iya. Nanti kita pansos. Aduh. Ini tolong dong, sih ada pertanyaan kayaknya deh. Apa nanti aja? Itu soal nyantri kilat lagi, kita kembali ke nyantri kilat. Pembentukan kurikulum awal itu sampean berpatok pada madrasah diniyah. Nah, itu saya bisa menilai itu kelas-kelas saver awal lah ya, ataupun enggak, bisa dijelaskan monggo cara pembentukan kurikulum kitab ini itu melalui perbincangan dengan siapa, dengan ustadznya ataupun gini, proses pencarian sebelum merancang kurikulum itu didahului oleh mencari ustadznya sendiri dulu, ataupun kita sampean tentuin kitabnya dulu. Nah itu monggo jelasin, terserah, bebas. Mungkin aku ya ini karena mencari kitab, aduh, jadi nggak tahu memang aku pinter juga enggak, tapi kayak emang beneran Gusti Allah yang menuntun gitu menurutku. Jadi kayak kepikirannya siapa dan kayaknya itu beneran setelah dijalani itu tuh beneran tepat gitu orangnya, kayak gitu. Kayak misal kayak Mas Talhis, dia tak minta untuk ngaji tauhid kayak gitu. Ya, kita nyari ustadz dulu ya. Jadi kayak kalau masalah kitabnya apa sih, sambil jalan beneran kepikiran gitu aja, cuman nginget kitab yang memang kita pengennya yang paling dasar, karena orang-orangnya kan kita lebih ngomong yang bukan pesantren gitu. Jadi emang sengaja dari yang paling bener-bener paling dasar. Bahkan di kitab itu tulisannya untuk MI loh, kayak gitu, untuk MI gitu. Oh iya. Nah, seperti itu. Nah, tapi kenapa kita berani buka untuk siapapun tertarik? Karena kita merasakan sendiri, aku dan Tika, pelajaran-pelajaran yang dulu kita pelajari zaman-zaman MTS istilahnya kayak gitu. Kita tuh dulu belajarnya tuh cuman sekelebat gitu aja, dan prakteknya kurang bisa mengaplikasikan ilmunya. Nah, sedangkan kita sekarang udah beneran hidup dengan orang-orang banyak, dan kayaknya butuh ilmu yang ini, dan pelajaran yang dulu ini tuh ternyata aplikasinya di kehidupan kita yang di umur sekarang tuh lebih kompleks lagi gitu. Jadi kayak belajar lagi biar aplikasinya lebih bener lagi gitu. Dan kita pengen teman-teman yang dulunya pesantren kayak gitu tuh belajar lagi biar lebih aplikasinya tuh lebih lebih sesuai dengan kehidupan yang sekarang, dengan ilmu yang meskipun jadul kayak gitu. Ibaratnya gitu, ilmu dasar kayak. Terutama itu ya memilih materi fikih dari Risalatul Mahid itu kan. Ya. Itu kan pertimbangannya karena banyak yang daftar perempuan nggak sih? Karena banyak yang nanya secara kehidupan. Itu karena kan emang kalau kan saya tuh kadang suka di Instastory itu
sama di in real life Live tuh in real sering life banget banyak. tuh orang-orang kalau misalkan mau Ramadan nih Mas, mesti pertanyaannya tuh mengenai aku tuh udah segini tanggal segini, terus habis suci tanggal segini, terus ini gimana gini. Pertanyaan tentang head itu tuh banyak banget gitu. Betul. Terus aduh ini Wah. kayaknya emang harus pokoknya nanti harus ada materi fikih wanita risalah head gitu. Soalnya itu tuh penting banget buat perempuan-perempuan dan banyak banget di luar sana itu tuh yang nggak paham tentang risalah head, tentang head gitu. Pokoknya ya keluar darah artinya ya udah itu head gitu aja. Padahal kan nggak sesimpel itu. Terus juga bab-bab fikih itu kan banyak banget pertanyaannya di kehidupan kita gitu loh. Maksudnya teman-teman yang alumni, teman-teman kita seangkatan yang udah hidupnya di mana gitu sering nanya hal-hal fikih. Iya banyak banget. Apalah segala banyak sekali, pokoknya banyak banget pertanyaan-pertanyaan dalam kehidupan kita yang kayaknya mereka juga lebih baik mereka ikut belajar nih daripada dengerin kita yang ngomong gitu. Kayaknya tuh mending ayo belajar bareng aja gitu. Malah jelas itu kredibel gitu yang ngajar ya. Kalau kita kan aduh. Kalau kita yang ngomong ya memang kadang kayak aku kita nanya dulu. Saya tak pikir Risalatul Mahid itu ada karena pendaftar itu banyak perempuan. Ternyata enggak ya, sudah dirancang jauh-jauh hari ya. Sudah Iya. jauh-jauh. Malah pengennya sebenarnya yang putra-putra tuh ikut kelas risalah head juga gitu. Cuma kayak pada malu-malu gitu, kayaknya nggak ikut kelas. Iya. Jadi emang ini based on followers. Oke. Sama media partner. Iya. Media partner datangnya akhir-akhir kayaknya. Udah ngerti viral gitu, terus baru datang gitu kayaknya. Enggak. Bercanda enggak, kita grow up together, guys. Oh ya, nanti sudah berjalan berapa hari berarti? 6. Iya, 5 hari. Pembukaan. Nah, apa sih acaranya sampai selesai itu ada apa? Ada acara apa aja? Apa cuma kelas talk kan rampung atau ada selingan-selingan ya ngobrol-ngobrol seperti ini atau gimana? Nanti enggak sih, kalau sejauh ini kita mau fokus ke ilmunya dulu aja biar lebih apa ya, karena emang niatnya dari awal memang kita ingin teman-teman belajar, jadi ya kita fokusnya ya di belajarnya itu. Jadi emang kegiatannya setiap hari ya belajar bareng itu lewat Zoom kayak gitu. Nah, masalah happy-happynya kenapa? Gak ada libur ya berarti? Ada nanti malam libur Mas. Nanti malam libur, tapi kan minggu pagi tadi udah belajar risalah. Oh iya. Untuk memang setiap hari kayak gitu. Kan intensif, Terus? Mas. Intensif. Oh iya, intensif. Oke. Dan Intensif. itu cuma beneran enggak yang 15 hari atau 20 hari, kita beneran sampai ya kita pengennya sih sampai tanggal 27 coba. Terus perayaan kayak nuzul Quran itu enggak ada ya? Ya nanti sekalian penutupan. Insya Allah. Nanti ada guest star-nya. Hah? Oh iya, sekalian penutupan berarti nuzul Qurannya itu. Iya, tanggal 27. Tanggal 27 Ramadan. Ini spoiler ya, dia teman-teman nyantri kilat aja belum tahu. Teman-teman nyantri kilat aja belum tahu ini loh. Spesial buat Sapo Fahdi. Ala seleb banget. Spesial buat Sakofah. Ini kita spoiler banget loh. Ala seleb nih ya kayak gini. Ala seleb. Biar ratingnya tinggi gitu loh. Jadi apa ya? Menarik sih saya dengar cerita-cerita dari Mbak Tika atau Mbak Sulma itu pastinya nyantri kilat itu memang benar-benar based on follower. Iya. Dari follower ke follower. Ya, dan followers teman-teman sekitar kita, jadi kayak ngerti kita bikin kayak gini, teman-teman sekitar kita tuh pada support dan memang kayak merasakan hal yang sama di kayak yang kita rasakan, jadi mereka ikut nge-up kegiatan kita. Jadi banyak juga yang dari followers teman-teman kita, kayak followersnya Kose mungkin, atau followersnya ada Ala Santri juga, ada followersnya, pokoknya banyak lah yang lain kayak gitu. Iya. Seperti itu. Dan hal itu kemudian menjadikan santri di nyantri kilat itu beragam ya, dari berbagai latar belakang background. Betul.
Bahkan ada yang sampai nggak kenal kita berdua gitu. Iya, ada yang nggak kenal kita berdua, bener-bener strangers. Bener-bener strangers, nggak kenal kita berdua. Jadi kita kayak, ya Allah, alhamdulillah, terima kasih udah mempercayai Nyantri Kilat gitu. Soalnya kan ya aku nggak ngerti kita berdua banget loh Mas. Kalau misalnya ngerti kita berdua, oke lah. Mungkin, Kalau mau ikut, mau percaya Nyantri Kilat gitu, oke lah gitu. Ini nggak tahu kita berdua ikut Nyantri Kilat. Kita dan kayak berbayar juga dan loh. berbayar kan Nyantri Kilat ini. Kita kayak Iya, ya Allah, bayar. matur suwun. Berarti amanah saya sama Suma kan buat memfasilitasi, ngasih asatidnya yang kredibel, yang bagus-bagus gitu. Soalnya apa yang daftar ini nggak ngerti saya sama Suma banget gitu. Jadi ya itu ya bentuk tanggung jawab kita ya, sama kayak luar biasa bisa dipercayai gitu. Betul benar. Bahkan dari luar Jawa juga. Jadi misal kayak ada orang Balikpapan gitu, orang Lampung, Ya orang kalau Bali. kalau online itu kan emang teritorial nggak berlaku kan. Iya, tapi maksudnya kan secara waktu dia berpengaruh. Jadi misal kita mulainya jam 9, dia di sana udah jam 10 gitu. Jadi dia meskipun mulainya jam 10 malam tuh tetap aktif gitu. Jadi itu yang bikin kita terharu, yang beneran ternyata tuh yang ikut Nyantri Kilat nggak ada gaknya dari Indonesia ya. Oh, ada Yang di luar Indonesia luar biasa banget. Ada Dari mana kebetulan itu? teman kita adik kelas kita dari Maroko sekarang kuliahnya di Maroko, tapi kayaknya masih susah gitu move on dari Indonesia. Jadi dia meskipun belajar di Maroko pengen belajar juga sama yang di Indonesia, seperti itu. Banget. Keren banget kan yang dari Maroko? Keren banget, luar biasa. Oh, lintas benua ya pesertanya itu ya, lintas benua. Nyantri Kilatnya yang keren apa pesertanya yang keren? Pesertanya Astagfirullahaladzim, ini aku apa ini? Dia aja gini sendiri. Oke, kembali ke Nyantri Kilat. Kan situ yang mancing, kita mau. Iya, makanya aku mengatakan Nyantri Kilat. Oke. On track. Itu ada pertanyaan menarik itu dari salah satu follower itu. Bentar, aku agak lupa tadi. Ini dari Wibu Meresahkan. Wibu Meresahkan ini siapa ini? Mbak, saya mau tanya soal apakah Ning Pondok itu hanya boleh bergerak di lingkungan pondok, dan bila tidak diberi gerak oleh ortunya itu, apakah ia harus break the rules atau manut aja? Tuh, Tika mungkin yang mau bahas apa gimana? Apa ya? Kalau itu tuh tiap keluarga itu punya rules yang berbeda. Tiap pesantren tuh punya budaya atau rules yang berbeda gitu. Jadi kalau misalkan jawaban saya mungkin bisa berbeda dari jawaban Suma, jawaban Suma bisa beda dari jawaban Ning yang lainnya gitu. Terus jadi kalau misalkan di keluarga saya itu alhamdulillah keluarga saya walaupun pondoknya mbah saya itu salaf, tapi keluarga kita tuh sangat moderat. Jadi kita dibolehin malah di keluarga saya tuh berkebalikan dari keluarga pondok pesantren yang pada umumnya. Di keluarga saya itu perempuannya rata-rata bekerja. Yang putra itu ngajar di pondok gitu sih. Jadi kalau masalah Ning harus gimana kalau itu tetap kayak keluarganya sendiri ya. Nah, itu permasalahan atau rules keluarganya sendiri sih. Tapi kalau sampai break rules sih sepertinya enggak ada di semuanya sih, di semua keluarga anak-anak putri biasanya ya susah kalau misalnya mau break rules. Cuma emang kalau budaya sama peraturan kita tahu pasti tiap pondok pesantren tuh tiap keluarga itu pasti beda. Beda-beda. Beda background. Kalau Mbak Suma? Apa keluarga saya? Kebetulan saya anaknya biasa-biasa aja, nggak yang break the rules banget. Atau mungkin karena orang tua saya demokratis ya, jadi tidak mengharuskan bikin. Ya ada pakem-pakemnya pasti, ada pakem-pakemnya harus gini harus gitu. Tapi ya mungkin karena doa-doa orang tua juga, jadi kayak kami ini tidak melewati
rules banget gitu. Jadi meskipun kita punya kesenangan kayak misal kita senang bersosmed, ini di pesantren nggak diajarin, tapi maksudnya di sosmed kita tetap bisa membawa nilai-nilai pesantren kayak gitu. Kayak mungkin itu doa-doa mereka sih biar kita tidak melenceng. Kayak dulu saya modeling. Orang kalau di pesantren modeling kan masih tabu ya. Tabu. Gimana sih? Masih kok modeling dan dandanan apa segala macem. Cuma kan saya sendiri juga membatasi diri, saya ikut modelingnya yang kayak gimana, terus saya juga izin sama mbah saya, mbah angsal buatan gitu, terus beliau menjawabnya juga dengan bagus, wong dakwah iso lewat ndi wae, kamu lewat dari pakaian juga nggak masalah, kamu mau ngeliatin dari pakaianmu ini itu ternyata kamu bisa berpakaian yang muslimah, bagus, cantik, bisa ngajak orang-orang buat berpakaian modest fashion gitu, nggak masalah. Jadi dari situ terus saya oke. Apa betul. Jadi emang tiap keluarga tuh punya peraturan sendiri-sendiri sih. Terkait soal jalan dakwah tadi, emang ya dakwah bisa lewat mana aja kan. Iya. Betul. Kemarin sering disinggung oleh Abi Quraish Shihab itu kan pemain Liverpool, Muhammad Salah. Iya. Nah, kekuatan dia itu dia kan Muslim Mesir kan. Abi Quraish itu mengatakan kekuatan dia itu melebihi kekuatan dari ulama-ulama manapun, maksudnya untuk karena bisa menginfluence orang banyak. Ya benar betul. Kalau Mbak Tika tadi kan jauh mbahnya kan, ya nggak apa-apa kalau kamu pengen berdakwah lewat jalan pakaian, ya monggo. Ya, betul. Terus modeling itu berhenti dan sekarang jualan. Saya kan kalau jualan tuh sebenarnya dari kuliah, Mas. Jualan tuh udah dari saya nyantri di Krapia, itu jualan. Terus kalau modeling itu berhenti ya karena kesibukan. Sama emang kalau di Jogja itu modelingnya nyarinya face yang ramah-tamah. Kebetulan muka saya nggak ramah-ramah banget. Sama jari yang emang sekarang kalau saya ikut modeling rata-rata muda-muda banget, masih pada kuliah semester 4, semester 5, semester 6 kayak gitu. Ya seperti itu. Luar pasar sih. Oke. Adzan. Iya. Itu mulai jam berapa ya? Kita tadi mulai jam 2 lebih. Ini kan durasinya 1 jam loh. Oh iya, gimana? Ya monggo. Bahaya nanti lama-lama. Iya, boleh. Ya. Berbayar nanti. Berbahaya. Besar. Kalau lama-lama bakal ada pertikaian besar ini, geger geden. Ya enggak. Tadi si Zimam nanti kalau bisa ada sertifikat, ada wisudanya juga nyantri kerat angkatan. Sertifikat Insya Allah ada. Tapi kalau wisuda online nanti. Wisudanya kayaknya syukuran aja ya maksudnya. Wisudanya nanti syukuran. Oh iya. Oh ya, tentang kitab-kitab yang ya. Belum kita bahas ya, dari nyantri kilat, proses pendirian udah, kurikulum udah, asatid itu rata-rata dari alumni Krapia sendiri ya. Betul. Jadi semuanya Krapia. Ya karena kan tanggung jawab sih Mas, maksudnya kan tentang asatid ini kan mengenai tanggung jawab ilmu yang akan disampaikan. Jadi kalau saya tahunya yang orang-orang yang bisa bisa kita gondeli, yang bisa kita beri tanggung jawab, yang bisa ini tuh yang mampu itu ya orang-orang yang ini yang saya kenal gitu. Jadi kalau di luar itu saya tidak bisa menjamin. Kalau yang ini insya Allah mereka sanadnya jelas, keilmuannya, jadi dan juga orangnya kesehariannya saya paham kayak gitu. Jadi ya itu yang minimal kebanyakan sebelumnya ya sama ustadz itu sudah tahu background ustadz tersebut ya. Betul. Minimal itu sudah. Ya. Oke, sudah. Terus teknologinya berarti menggandeng Mas Dodi tadi ya. Betul. Ya. Oh, sampean belum kan ya soal teknologi zoom-zooman tadi. Oke. Terus fasilitas tadi ada kitab-kitab. Terus selain kitab-kitab apa fasilitas yang dikasih pada saat nyantri kilat itu?
Ya, ilmu. ini sih konsultasi pribadi sih, misal di luar materi ada. Oh, jadi setiap ustadz atau ustadzah itu menerima konsultasi ngaji ya secara personal. Ya. Ya, tapi lewat kita juga sih Tapi bisa. lewat kita dulu. Fasilitasnya ilmu, terus konsultasi, terus kitab-kitab, terus apa aja. Di akhir nanti nggak ada merchandise atau apa? Soalnya biayanya juga cukupnya untuk Iya. Tapi untuk mungkin bicara aja. Tidak kepikiran iya. sejauh itu karena sudah kita ceritakan memang ini nggak ada niatnya untuk yang program yang gimana, enggak, niatnya emang kita pengen ngajakin orang belajar aja, barang ngaji aja. Jadi ya emang nggak ada fasilitas-fasilitas yang gimana-gimana kecuali fokus pada ilmu yang diajarkan gitu. Oke. Oke ya, berarti kita sudah bahas limanya ya. Asal usul, selain pandang lah. Terus kurikulum, satid, teknologi, fasilitas. Kira-kira apa yang belum dibahas dari Nyantri Kilat? Founder tadi Mungkin udah harapan ya. kali ya. Apa? Hodima tadi udah ya. Secara personal Hodima tadi udah dibahas kan ya. Ya kalian berdua maksudnya. Mungkin apa? Harapan. Iya, harapannya Nyantri Kilat ini memang saya selama berjalan. Ya nggak sih? Apa sih yang mau dibahas? Ya kalau saya harapan yang sudah yang berjalan ini kan masih awal, perjalanannya masih panjang sampai hari akhir Ramadan ini kan masih panjang. Jadi harapannya mungkin di sini banyak followers dari Nyantri Kilat atau peserta Nyantri Kilat. Harapannya sih mohon dimanfaatkan ke apa, terus semangatnya jangan loyo gitu. Maksudnya ini masih awal-awal, memang masih anget nih, kalau orang-orang bilang tuh anget-anget tai ayam, ntar lama-lama dingin, jangan sampai kayak gitu. Jadi dimanfaatkan sebaik-baiknya gitu. Sampai akhir tuh jangan sampai loyo gitu. Itu aja sih harapannya, dan semoga ilmunya benar-benar diaplikasikan gitu di kehidupan sehari-harinya. Itu aja sih. Tuh, ada pertanyaan. Soalnya aku nggak punya pertanyaan. Satu, dari Nainil Muna, gimana bagi waktunya ngurusin Nyantri Kilat dengan kegiatan pribadi, Mbak? Kayaknya Mbak Tika ini yang jawab. Maksudnya aku pengangguran gitu? Ya enggak gitu. Enggak bercanda enggak. Aku ya. Gimana bagi waktunya? Gimana ya? Bagi waktunya ya. Apa aja kesibukannya Mbak Tika, coba. Jadi kalau versi aku sih, soalnya memang kalau siang alhamdulillah sore pekerjaan udah selesai. Jadi setelah sore emang harus digunakan sebaik-baiknya ya. Pas waktu ya buat Nyantri Kilat, ya buat dodolan, pokoknya ada waktu luang dikit langsung dipakai. Semuanya disambi sih, maksudnya kadang ketika lagi di kantor, aku lagi di madrasah, semuanya disambi. Maksudnya kalau bisa luang ya kita bahas gitu. Untungnya kan ada tim Nyantri Kilat, jadi emang nggak semua kita semua gitu. Ada yang bantuin ini, bantuin ada ini, gitu. CP-nya juga itu dari adik kelas kita sebenarnya. Tuh, yang kebetulan sebenarnya mau daftar jadi peserta, tapi karena kita butuh bantuan, jadi kamu bantuin kita aja gimana gitu. Akhirnya dia bersedia, dan nggak salah orang sih kita pilih orangnya ya. Pokoknya tidur semalam mungkin lah, biar waktunya bisa digunakan benar. Apa itu tidur jam 10? Apa itu tidur jam 10? Nggak bisa ngapain nanti. Tetap ada punya kegiatan prioritas kan, maksudnya untuk bisa membagi waktu. Nggak ada. Semuanya berjalan. Kalau bisa 24 jam bisa saya gunakan semua, tak saya gunakan semuanya gitu. Enggak sih prioritas. Ini karena mungkin Nyantri Kilat kita lagi semangat, jadi ya karena momennya pas lagi Ramadan, terus emang Nyantri Kilatnya pas Ramadan, ya udah ayo. Otomatis mau nggak mau harus kita prioritaskan ya Nyantri Kilat ini, karena momennya kapan lagi. Tapi alhamdulillah bisa jalan semua. Iya, tapi alhamdulillah. Pasnya jualan saya juga alhamdulillah jalan. Nyantri Kilat juga jalan, ngantor juga jalan. Betul. Cuma emang kalau lagi ngantor ya jangan mikir Nyantri Kilat, pas jualan jangan mikir yang lain-lain gitu. Kalau bisa ya gitu ya. Biar maksimal. Bisa. Pasti bisa. Walau paling ngantuk-ngantuk dikit kalau di kantor. Terus ini tanya lagi, Mbak, bagi tips dong dengan cara memilih kegiatan di internet. Kajian. Nah, ini kajian di internet.
Kenapa kok kita tuh kayak nyebar CV di Nyantri Kilat, asatid-asatidnya itu Mas. Maksudnya ini alumni ini karena memang sebenarnya yang dia ada di internet, kajian-kajian yang di internet itu tuh yang saya sering ragukan. Terus saya kayak iki emang saya ngajar itu tuh dari mana sih? Sanad ilmunya dari mana sih? Beliau apa sih? Bahkan saya tuh pernah suatu malam karena saya saking isengnya, ya cewek kan pintar ini Stalking. ya, pintar stalking toh Mas. Saya tuh iseng malam-malam, saya ngelihat oh ini ada ustadz muda followernya 60.000 apa, pokoknya banyak banget followernya. Saya cari datanya di internet, di sosial media, di tek-tekan apa segala macam. Ini tuh alumni mana toh? Saya tuh cuma pengen Belajarnya tahu di mana dia tuh toh? belajarnya di mana toh dulu gitu. Iya. Karena saya tuh jujur aja, walaupun saya alumni pesantren, kalau di luar saya ngaji ngaji, saya tuh agak susah karena saya kudu paham sopo sih ngajarin saya tuh siapa. Kalau saya kayak gitu. Terus tuh saya iseng nyari, saya tuh nggak nemu deh, ini tuh siapa sih gitu. Alumni mana nggak ketemu gitu. Terus gurunya tuh siapa sih? Setidaknya alumni mana tuh saya nggak paham gitu. Terus ini itu nama asli atau bukan aja nggak tahu gitu yang ada di sosial media kan. Terus kayak makanya terus kalau waktu itu aku minta datanya dong, data CV-nya gitu. Pas waktu pembuatan asatidnya siapa aja gitu. Data CV-nya itu kenapa kok kita sertakan itu karena biar orang-orang yang itu Nyantri Kilat itu paham sanad keilmuannya tuh ngalirnya kemana gitu. Oh, alumni Krapia berarti nyari ilmunya di Krapia, jelas. Terus ada alumni Almu Ayat, berarti nyari ilmunya di Almu Ayat. Nah, jadi tuh Futuhiyah, alumni Futuhiyah, ada yang alumni Banat Kudus. Jadi tuh jelas gitu siap beliau-beliau ini tuh dulu tuh nyari ilmunya di mana. Kalau misalkan emang ada salah, bukan salah sih, maksudnya pertanggungjawaban ilmunya itu jadi tuh jelas. Oh, ini dari kalau Krapia itu Mbah Ali, Mbah Munawir, kalau Almu Ayat siapa, ada tokoh-tokohnya sendiri. Jadi kalau misalkan Bisa cari di real life-nya gitu. cari di real life-nya, terus dari situ tuh kita tuh bisa pas waktu kajian, kalau nyari kajian tuh kita jadi jelas. Oh, ini tuh alumni sini. Oh iya, aku bisa ikut gitu. Kalau misalkan jujur aja kalau yang Banyak yang nggak ada alumni mana itu jujur aja saya sih kurang ngerti percaya juga dan kurang percaya caranya nyari kajian internet di internet itu gimana. Kalau kita sih selama ini ya yang jelas ya Abi Quraisy Shihab. Ya. Terus kalau menurutku selain orangnya yang perlu Ya rekomendasi lah, adalah channel-channel ngaji yang cocok lah buat. Iya, ya nambahin dikit dari yang diomongin Tika. Kalau dari Tika tadi kan orangnya ya, selain dari orangnya juga kita perlu lihat itu apa yang disampaikan gitu. Jadi kayak itu juga materi salah satu arahan dari Abi Quraisy Shihab juga, memang gimana caranya untuk ada bersosial media gitu tuh emang kayak gitu. Jadi dilihat siapa yang memberikan kontennya itu dan juga apa kontennya tuh isinya apa kayak gitu. Kalau isinya memang membenci, isinya memang mengajak hal-hal yang tidak baik, ya berarti itu jangan dilanjutkan seperti itu, jangan disebarkan juga. Kalau akun-akun kayaknya akun-akun yang paling ini ya mungkin namanya? Kalau yang Ramadan ini punyanya Mbak Nana kan lagi bikin narasi sama Gus Baha kayak gitu. Itu boleh. Itu recommended ya. Ya recommended. Terus Pak Habib. Selain channel-channel pesantren ya, maksudnya pesantren. Iya, yang kita memang memprioritaskan pesantren karena itu benar-benar lembaga pendidikan yang bertanggung jawab, yang usianya nggak cuman baru 5 tahun, 3 tahun, tapi sudah beratus-ratus tahun. Jadi bisalah itu tuh buat jadi landasan yang kuat, itu tuh bisa. Untuk memilih kajian di dunia digital. Dan kayaknya hampir seluruh pesantren di Indonesia itu sudah mempunyai sosial media akun YouTube gitu kan, buat dan lain sebagainya. Jadi pengajian online itu sudah marak. Betul banget. Atau punyanya Mbak siapa? Punyanya putranya Gusmus itu Mbak Inas yang sama ngaji Ihya itu loh, ngaji Ihya. Ya, sama Gus Ulil. Betul, Gus Ulil. Itu juga siapa lagi ya? Ya Gus Baha sih sekarang yang banyak orang Gus lagi nge-share. Gus Kausar juga ada, tapi nggak tahu itu official apa bukan ya. Ya pokoknya itulah. Gus Baha itu pembela pembela orang-orang seperti aku kan, yang
banyak tidurnya. Pak curhat. Ya, gimana lanjut Mas Yosef. Ya orang-orang kayak aku juga kok, benar, yang apa namanya butuh support untuk menjalani kehidupan biar nggak terlalu terbebani gitu-gitu kan. Iya nggak? Iya, wis ngono iku lah. Pokoke Gus Bah iku rahmate pangeran pokoknya. Mengajarkan kita bagaimana mengimani rahmate pangeran. Betul. Ya. Bukan seperti ajaran-ajaran yang kebanyakan apa ya, yang di blow up itu tentang siksanya pangeran gitu kan. Ya, betul. Kita kan dari kecil kan dikenalkan, yo masa kecilku sih dikenalkan surga dan neraka itu yo wedi lah. Itu kayak ditakut-takuti gitu ya. Kesannya kan menakutkan kan, lebih ke menakutkan. Jadi orang terdorong untuk ibadah itu sebab ketakutan, bukan sebab keikhlasan. Makanya Gus Bah kemudian tidak terlalu menyinggung soal surga. Neraka. Beliau malah yaitu memberikan konsepsi soal bagaimana kita mengimani rahmati pangeran. Di ini dia merahmati pangeran, iso ketemu aku yang merahmati pangeran. Soleh bareng ya rahmati pangeran kan gitu kan, maksudnya ada nyantri kilat juga karena rahmati pangeran ya kan gitu. Jadi dari beragama secara yang gembira itu ya terus nggak ada wajah garang gitu loh di sosok-sosok seperti Mbak Suma dan Mbak Atika itu kan. Karena nggak garang tapi galak dikit ya. Iya, ya itu masing-masing lah sudah. Ya rahmatan lil alamin lah, pengennya semuanya bisa merasakan apa namanya keislaman ini, maksudnya nilai-nilai ya gitu, nilai-nilai keislamannya gitu. Closing statement monggo. Closing statement mulu. Ayo Tika dulu. Yo. Arep nang. Ya. Ya ora yo apa wis terima aku. Gas. Monggo closing statement. Closing statementnya apa sih? Apa ya? Semoga sendiri apa beda nih? Ya udah sendiri. Ya udah Tika semoga sendiri dong. Oke. Semoga ini kan karena pembahasannya tentang nyantri kilat ya. Semoga program nyantri kilat ini bermanfaat, terus berjalan dengan lancar. Semoga kedepannya nyantri kilat bisa berkembang membantu teman-teman, memfasilitasi teman-teman yang belum pada bisa ikutan. Terus ya semoga bermanfaat, itu sih gitu aja. Sama mohon doanya semoga santri kilat lancar, terus manfaat. Diridhoi Gusti Allah. Mbak Suma. Oh ya, aku ini sih masih sama kayak closing statement yang dulu ya, kayak pengalaman. Enggak, maksudnya ini yang selalu aku pegang, selalu masih sampai sekarang belum berubah. Jadi seseorang yang tetap belajar terus, ilmunya itu bisa untuk setidaknya bisa menerangi diri sendiri, kalaupun bisa lebih lagi ya untuk menerangi sekelilingnya. Jadi jangan jangan berhenti belajar, pokoknya apapun itu pelajari terus, jangan cepat puas dengan apa yang ilmu yang didapat gitu. Karena belajar nggak ada waktunya. Karena belajar nggak ada selesainya. Belajar itu terus, meskipun non formal gitu. Ini buat teman-teman yang nggak bisa ikut nyantri kilat gitu. Jadi belajar dimanapun tetap dipelajari aja gitu. Ya. Mungkin itu ya 2, 3, 5 patah dari para inisiator. Khodimah. Guyu. Kita TU loh. Iya, dari 2 inisiator ataupun khodimah nyantri kilat. Sangat nyes ya, maknyes gitu loh. Masya Allah, masa sih? Ya. Aku ira tau sinau mencintai rahmati pangeran kok diomongin kok ngono iku yo maknyes ngono rasane iki. Kamu pengen apa sih, Sam? Enggak, pengen buka aku. Kan
Ya Allah, ya Allah. Jadi mungkin itu obrolan-obrolan singkat kita soal belajar Islam di era 4.0. Ya apa sih bacaan itu? 4.0. 4.0. 4.0. Oke. 4.0. Semoga apa yang telah kita jabarkan, apa yang telah kita jelaskan di sesi kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman Amin. virtualitas dan juga terlebih khususnya buat gerakan nyantri kilat ya, gerakan Amin. yang Pangestu nek nyom mendobrak. saestu, pangestu nestu ya. Kulo dengarkan, Dia tuh ngece mulu, lo padahal aku serius. Kesel. Sampai berjumpa di sesi Sakotok yang setelahnya ya. Terima kasih Mbak Tika, Mbak Suma. Terima kasih Mas. Terima kasih teman-teman Terima kasih yang semua sudah udah join. nonton. Maaf kalau banyak salah Terima kata. kasih yang sudah join virtualian ya. Dadah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus difoto kan ini? Terus difoto kan? Oh, foto. Belum foto bareng dulu, foto Foto bareng. bareng, foto bareng. Ayo, awas ireng-ireng ya. Gak ngerti ya. Oh Iya. Iya. Oke, foto. Dia aja geli sendiri. Oh, gimana sih? Terus foto dong. Nah. 1, 2, nih. Oke. Udah. Lagi. Oh, lagi. Lagi. Dia aja lagi. Aku ya apa iki? Sini lah. Nah, Ulangi, Mas, 1, gerak. 1, 2, 3. Udah. Bye-bye semuanya. Bye. Terima kasih. Terima kasih. Kayak aku ntar malam live, nonton nggak ya? Dadah. Dadah. Dadah.